Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan proyek. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang, gitu ya. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Jadi semakin banyak pengalaman, pengetahuan itu akan semakin baik dalam merencanakan sebuah proyek gitu ya. Selanjutnya perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau karena tidak adanya perencanaan. Ya, kalau kita tidak merencanakan dulu, itu proyek nggak akan berjalan dengan baik gitu. Kita akan membahas proposal. Proposal itu harus mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Jadi sebuah proposal itu harus punya timnya siapa aja, atau anggota-anggota di dalamnya itu siapa saja gitu ya. Selanjutnya biaya proyeknya kira-kira memakan biaya atau budgetnya berapa gitu ya. Dan penyelesaian akhirnya proyek itu akan selesai kapan atau berapa lama gitu ya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu di proposal. Kalau nanti ada perubahan itu bisa dirubah di kemudian hari, nanti akan dibahas. Nah, untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, proposal juga yang mungkin sudah kita ketahui, proposal itu bisa menjadi alat penjualan gitu ya. Karena kalau kita mau mengajukan apapun gitu ya, mau mendapatkan proyek itu kita harus melalui proposal. Minimal proposal dulu gitu ya, harus masuk baru bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya kalau proposal yang kita ajukan itu diterima gitu. Selanjutnya, kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama itu tidak menawar yang mana harusnya bisa ditawar. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak menawar itu proposal yang kita ajukan itu tidak ada tawaran apakah itu akan dinaikkan atau diturunkan gitu. Itu makanya kita harus melakukan wawancara gitu ya, wawancara dengan user atau orang yang tepat gitu. Proyek kita akan berjalan di mana gitu. Detail-detailnya juga harus bagus gitu, informasi yang harus kita siapkan untuk melakukan pembuatan proposal. Selanjutnya, 2 fase proposal proyek software. Yang pertama itu buat fase analisis sebagian kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan gitu. Maksudnya apa? Gitu ya. Maksudnya di sini kita akan menganalisis sebagian proyek kecil. Jadi analisis ini proposal yang detail gitu ya. Kita menganalisis dulu proyek kita mau sampai mana, atau misalkan dalam proposal itu kita menganalisis dulu gitu proyeknya
ini itu bakalan seperti apa. Itu ada di proposal analisis. Selanjutnya setelah analisis dikerjakan, usulan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Nah, proposal pengembangan ini ketika proyeknya itu sudah jalan gitu ya, sudah jalan dalam tahap pembangunan, itu bisa dilakukan proposal development. Proposal development itu untuk membangun atau untuk menambahkan atau untuk bisa juga untuk pengembangan setelah dijalankan gitu. Selanjutnya menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Betul, karena proposal itu kita harus menganalisis gitu ya, kita harus mengumpulkan informasi, mengumpulkan data terkait dengan proyek yang akan kita bangun gitu ya. Jadi proposalnya harus sesuai gitu. Maka dari itu setiap proyek pasti beda, jadi kebutuhannya beda, informasi juga harus beda yang kita ketahui gitu. Selanjutnya garis besar proposal atau proposal outline-nya apa sih gitu ya. Yang pertama cakupan surat atau covernya bagaimana gitu ya. Terus ada judulnya apa, ada daftar isinya, ada ruang lingkupnya apa, keuntungan, keuangan, rencana, dan kemampuan dalam penyampaian atau pengiriman gitu ya. Terus penerimaan, ada alternatif, ada istilah, kondisi, dan pendapat atau term and condition. Selanjutnya ada istilah khusus. Jadi di sini maksudnya proposal kita harus ada minimal 12 poin yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi poin-poin ini harus ada di proposal yang akan kita ajukan, yang akan kita buat gitu. Nah, selanjutnya ada proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat gitu ya. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar gitu ya, atau di kafe. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Nah, di sini juga maksudnya proposal informal ini ketika teman-teman mungkin sekarang juga udah di masa pandemi, kita sering melakukan rapat tapi melalui aplikasi gitu ya. Melalui website. Nah itu juga bisa dilaksanakan asal teman-teman sudah punya bahan-bahan yang akan disampaikan gitu ya. Jadi proposal itu bentuknya sebetulnya banyak, tapi poin-poinnya teman-teman harus perhatikan gitu. Selanjutnya persetujuan proposal internal. Ada aturan di Dex Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan jumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya langkah-langkah presentasinya. Jadi kalau teman-teman sudah membuat proposalnya yang tadi, nah langkah-langkah presentasinya seperti apa? Nah yang pertama, buatlah ucapan pembukanya. Jadi pembukaannya seperti apa? Perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Jadi teman-teman buka dulu nih
Kalau sedang presentasi buka dulu, seperti mungkin teman-teman juga sudah pernah melakukan presentasi. Buka dulu dengan kata-kata yang baik gitu ya. Terus perkenalkan pesertanya siapa dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Jadi kita akan melakukan penawaran melalui proposal misalkan seperti itu. Selanjutnya perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Jadi proposal yang sudah teman-teman buat itu dikenalkan atau dijelaskan ya, garis besarnya atau intinya saja apa yang akan teman-teman tawarkan gitu ya, atau yang akan teman-teman buat gitu nanti. Selanjutnya berikan proposal Anda. Jadi proposalnya teman-teman dipersiapkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada user atau kliennya misalkan banyak, berarti teman-teman siapkan saja proposalnya itu ada banyak juga. Beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Jadi kasih kesempatan untuk user itu untuk membaca lebih jelas gitu ya proposal yang teman-teman bawa atau yang teman-teman siapkan. Selanjutnya kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Jadi bagian-bagian yang penting contohnya biayanya, waktunya, kapan dimulai dan selesai misalkan. Nah, itu bagian-bagian yang penting. Jadi teman-teman harus ditekankan gitu. Maksudnya ditekankan lebih diangkat gitu, lebih diangkat, lebih dijabarkan lagi gitu ya. Terakhir, tutup, sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. Nah, ini bahasa-bahasa untuk menarik minat gitu ya, untuk menarik minat user. Gimana caranya? Nah, itu teman-teman di akhir pas penutupan itu harus mengajak untuk membeli. Nah, selanjutnya kesimpulan untuk proposal. Menulis proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Seninya apa? Seni mencari uang sebetulnya, gitu ya. Seni dalam banyak hal gitu ya, pengumpulan data, pembuatan dan penawaran, terus ada juga presentasi dan lain-lain gitu ya. Itu sebuah seni. Kalau teman-teman memang passion atau jiwanya proyek gitu, proyekan saja, itu seni gitu, seru gitu ya. Selanjutnya Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Nah, sebetulnya dalam beberapa kasus mungkin kalau teman-teman suka cari-cari proyekan online sebetulnya banyak. Nah, itu terkadang kalau misalkan perusahaan yang tidak besar itu tidak harus dengan proposal yang resmi seperti yang tadi gitu ya. Ada banyak juga proyek itu yang hanya melampirkan misalkan gimana kita pengalamannya seperti apa, terus juga biasanya portofolionya bagaimana, dan waktu pengerjaan serta biaya. Nah, intinya itu sih. Jadi kalau teman-teman cari proyekan di luar juga sebetulnya banyak. Intinya itu. Selanjutnya jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Ya, contohnya di sini misalkan teman-teman itu ada proyek yang sudah pernah dikerjakan. Nah, jadi misalkan mirip banget gitu ya. Jadi hanya ada beberapa kostumisasi saja. Nah, itu diutarakan saja gitu ya. Utarakan saja, itu tidak apa-apa. Jadi kita sudah pernah misalkan sudah pernah membuat sistem misalkan ujian online misalkan. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi langsung saja ceritakan, misalkan di sana tidak ada misalkan tidak ada penilaian secara otomatis atau ranking, berdasarkan ranking gitu ya penilaiannya. Nah, itu
kita utarakan nggak apa-apa. Jadi project yang pernah kita buat misalkan di aplikasi kita sudah ada penilaian otomatis, terus ada ranking secara otomatis, itu tidak apa-apa, jadi dijelaskan saja. Selanjutnya, jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini gitu ya. Jadi ketika misalkan klien itu tidak meminta, misalkan saja tidak meminta untuk dibuatkan login misalkan. Jadi kita jangan memberi itu gitu kalau klien tidak minta. Tapi kalau misalkan itu untuk keamanan boleh diajukan, tapi tidak ditekankan harus ada gitu ya. Selanjutnya, rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Jadi masalah-masalah yang ada gitu ya, apa saja, diusahakan kita menjawab semua masalah-masalah itu gitu. Solusinya apa, bagaimana gitu ya, jadi dijelaskan saja. Dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam, yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Selanjutnya, negosiasi dan kontrak. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Jadi kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Jadi teman-teman juga harus mengetahui apa sih yang akan kita tawarkan sebetulnya, apa keunggulannya sih gitu maksudnya. Selanjutnya, sebelum Anda mulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Yang kedua, apa yang akan Anda berikan. Di sini maksudnya perjanjiannya seperti apa sih. Jadi perjanjiannya di awal itu harus jelas gitu ya. Ketika masuk ke tahap negosiasi, tadi teman-teman sudah melakukan pembuatan proposal, sudah melakukan presentasi, selanjutnya negosiasi dan kontrak. Nah, di sini maksudnya ketika tahap sebelumnya sudah, ini tahap negosiasi, teman-teman harus clear nih perjanjiannya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Selanjutnya apa saja sih yang akan kita berikan gitu maksudnya di sini. Ketika kita misalkan mempunyai tim yang tidak terlalu besar gitu ya, jadi apa yang bisa maksimal kita berikan, contohnya misalkan dari kliennya misalkan minta sebuah sistem yang bisa berjalan di website, bisa di mobile, bisa di desktop misalkan. Nah, itu kita juga harus bisa memberikan apa yang kita bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan tim kita bisa membuatnya di website, berarti kita berikan atau kita informasikan kalau kita bisa di website gitu ya. Selanjutnya, ada 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Yang pertama, harganya pasti. Harganya itu berapa gitu ya. Jadi dengan pengalaman kita, teman-teman nanti biasanya untuk menentukan harga itu akan sangat mungkin bisa diterka gitu ya. Itu proyeknya skalanya berapa dan harganya perkiraan berapa gitu ya, nanti itu akan dinegosiasikan. Selanjutnya, lamanya proyek. Nah, lamanya proyek ini biasanya tergantung dengan pengalaman. Kalau pengalaman tim itu sudah banyak, biasanya itu akan lebih cepat gitu ya, kalau semuanya sudah berpengalaman.
sudah berpengalaman misalkan membuat sebuah sistem lebih dari 100 kali gitu ya, mengerjakan sebuah proyek lebih 100 kali atau 200 kali atau banyak gitu ya. Nah, itu biasanya akan lebih cepat dibandingkan dengan tim yang baru dibentuk atau baru beberapa kali menangani sebuah proyek gitu ya. Selanjutnya fungsinya apa? Fungsinya bagaimana dari proyek tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh kasus perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Tender keluar itu berarti kita perusahaan ABC itu memberikan atau menyebarkan misalkan tender untuk membuat sebuah software gitu maksudnya di sini ya. Mereka menerima 2 tawaran. Yang pertama dari Smart Software itu mempunyai perkiraan akurat dan penawaran harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Gitu ya. Yang kedua, tawaran dari Unscrupulous Software. Mereka menawarkan $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu menerima USC. 6 bulan kemudian setelah pembayaran $100 kepada USC, kejadian berikut ini terjadi. Dialognya, ilustrasinya saja. Perusahaan ABC berkata, benarkah sistem akan diantar hari ini gitu ya. Ketika sudah waktunya selesai atau jatuh tempo lah gampang ya. Jadi ketika sudah 6 bulan gitu ya. Selanjutnya USC menjawab, kami mempunyai kabar buruk. ABC berkata lagi, kabar buruk apa? USC, sayang sekali kami telah menghabiskan $100-nya, tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya 2 pilihan, berikan kami $100 lagi atau mungkin bisa lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda gitu ya. Jadi si USC ini baru mengerjakan setengah jalan gitu ya, dan minta uang $100 lagi atau mungkin lebih. Nah, ABC lalu mengatakan, tetapi kita mempunyai kontrak USC, saya harus menggaji programmer saya, jadi jika tidak, mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan dinyatakan bangkrut. Silahkan kirim surat ke Brasil. Nah, di sini ada kendala gitu ya, maka dari itu dalam proposal kita juga harus menggali dulu, kita juga harus memperhatikan perkiraan proyeknya selesainya kapan, besarnya, kesulitannya, dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan asal menentukan harga saja dan waktunya gitu. Itu sangat-sangat penting ketika kita memberikan waktu dan uang itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seperti kejadian di contoh kasus ini gitu ya. Selanjutnya kontrak gitu ya. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak ingin dituliskan. Selanjutnya bagian-bagian dari kontrak. Kontrak harga tetap atau fixed price kontrak. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga, tim proyek harus memikirkan risiko di dalam kontrak. Gunakan kontrak harga tetap
hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak harga tetap atau fixed price sangat tepat bila Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Selanjutnya, Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. Selanjutnya, Anda memiliki komunikasi yang baik dengan user. Nah, di sini maksudnya fixed price ini, jadi teman-teman contohnya seperti yang sudah tadi dijelaskan gitu ya. Contoh kasus ini mana? Nah, ini contoh kasus ini USC tidak mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebetulnya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu bagaimana gitu ya, apa softwarenya yang akan digunakan, sistemnya akan seperti apa, hardwarenya yang akan digunakan itu seperti apa. Nah, contohnya di sini misalkan teman-teman tidak pernah mengerjakan proyek IoT gitu ya. IoT kan butuh alat gitu ya. Nah, teman-teman tapi mengambil dan tidak memperhitungkan alat-alat yang akan dibangun nanti. Nah, itu akan menjadi blunder juga untuk kita gitu ya. Bahaya itu. Sedangkan teman-teman misalkan sudah menentukan harga. Nah, itu bahaya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, kontrak harga tambahan atau cost plus kontrak. Apabila risiko terlalu tinggi dalam penentuan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak cost plus. Pada kontrak cost plus, tim proyek menerima gaji dalam jumlah per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak cost plus sangat tepat bila Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, gitu ya. Yang selanjutnya, Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi, paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengaman khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan sebagainya. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user, aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Nah, di sini kontrak harga tambahan atau cost plus ini ketika misalkan contohnya seperti tadi teman-teman melakukan atau mengajukan sebuah proposal untuk membangun sebuah project IoT. Nah, IoT itu kan ada alat-alat yang harus disiapkan dan tes yang banyak gitu ya. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi kontrak tambahan. Nah, itu untuk membeli membeli sensor-sensor kebutuhan IoT-nya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, kondisi dan syarat atau term and condition. Jika Anda menjalani kontrak cost plus, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Jadi kondisi dan syarat ini yakinkan dulu bahwa kondisi dan syaratnya itu harus sudah jelas untuk kedua belah pihak, mau itu timnya atau dari sisi klien atau usernya. Selanjutnya, kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antar tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau proposal resmi. Garis bawahi ini dan Anda akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. Jadi kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi ini maksudnya
eh, persyaratannya dulu deh, persyaratan kita akan seperti apa proyek ke depannya gitu ya. Jadi ada proposal resminya seperti apa gitu ya. Atau akan dijadikan juga sebagai surat perjanjian. Jadi misalkan perjanjian kalau misalkan proyeknya itu tidak selesai dalam waktunya, itu akan seperti apa gitu. Itu contohnya saja. Selanjutnya peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Jadi proposal yang sudah diajukan itu biasanya akan ada beberapa perubahan gitu ya. Perubahan apakah harganya, apakah tujuan akhirnya apa gitu ya, itu pasti akan ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan dengan klien atau usernya. Selanjutnya kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Jadi fase definisi pada pertemuan atau video sebelumnya dan yang pertama gitu ya. Pertama, kedua, dan ketiga ini. Mari kita mengulang kejadian yang penting yang pernah kita capai. Ingat kembali kejadian yang penting digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Yang pertama itu kita menentukan dokumen kebutuhan. Nah, dokumen kebutuhan ini harus lengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user atau kliennya. Jadi kita sudah membahas tentang dokumen kebutuhannya apa saja. Selanjutnya yang kedua, dokumen proposal dapat dilakukan untuk analisis atau seluruh pengembangannya yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. Nah, di sini kita juga sudah bahas, jadi proposalnya akan seperti apa gitu ya. Proposal yang akan kita ajukan disesuaikan dengan kliennya gitu ya. Nah, di sini juga ini juga harus kita harus menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan apa yang user mau, apa yang user inginkan gitu ya. Jadi kita dibayar dengan sesuai yang apa user inginkan gitu ya. Jadi user inginnya apa ya kita sesuaikan dengan usernya gitu. Selanjutnya nomor 3, walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari pendahuluan perencanaan proyek itu dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Di sini kita harus mempersiapkan dulu yang sudah kita bahas sebelumnya sebetulnya. Itu kita harus menyediakan sumber daya semuanya gitu ya. Timnya, informasinya, datanya, dan lain-lain kita harus sudah lengkap dulu sebelum kita menjalankan proyeknya gitu ya, supaya nanti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi semuanya harus jelas dari fase dokumen kebutuhan, proposalnya juga nanti akan seperti apa, yang hasilnya dari proposal itu disesuaikan dengan usernya gitu ya. Apa yang user inginkan kita persiapkan di proposal yang nanti akan direvisi gitu. Nah, teman-teman terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau video berikutnya.